Aurel Hermansyah yang sekarang bukanlah Aurel yang dulu lagi. Sebab potret Aurel yang dulu dan sekarang tampak jauh perbedaannya. Aurel yang dulu tampak cabi, gemuk, dekil, berkacamata tebal dan tak terawat, hingga jadi bulan-bulanan netizen. Bahkan keluar rumah hanya mengenakan kaos oblong, celana jeans, juga sandal atau sepatu teplex adanya tanpa dandan pula. Kini ia tampil langsing, trendy, fashionable, cantik dan seksi terawat dengan biaya yang mahal pula. Tetapi perubahan potret Aurel itu tidak terlepas dari kehadiran Ashanty. Perjuangan Ashanty di balik perubahan Aurel yang sekarang terbilang luar biasa dan mengesankan bagi Aurel sendiri. Semua itu tujuannya agar penampilan Aurel berubah. Seperti apa potret Aurel Hermansyah dari masa ke masa hingga menjadi gadis yang cantik mempesona dan memikat hati banyak pria seperti saat ini. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, jika melihat potret Aurel Hermansyah saat ini, jelas terlihat perubahannya yang begitu cepat, luar biasa, bahkan mencengangkan. Mari sejenak kita tengok ke belakang, tepatnya 10 tahun lalu. Penampilan Aurel ketika itu mungkin terlalu kasar untuk dibilang tidak menarik. Tapi begitulah kenyataannya. Bahkan Ashanty ibu sambungnya pun pernah mengatakan hal yang sama. Aurel pada saat itu terlihat dekil, cabi, gemuk, tidak terawat, mengenakan kacamata tebal tanpa makeup pula. Mungkin kondisi itu terjadi lantaran Aurel hanya tinggal berdua dengan Anang bersama Azriel di ruko di bilangan Jakarta Selatan, di mana jauh dari sosok Krisdayanti. Bunda tuh memang segalanya ya buat aku dan adik-adikku gitu, apalagi aku sama Azriel. Karena kan memang dari aku kelas 6 SD sampai sekarang yang ngurusin aku kan Bunda. Yang bener-bener, karena kan kita tinggalnya bareng satu rumah. Jadi kayak dari A sampai Z, dari mulai aku kelas 6, terus aku waktu itu kan memang lagi down-downnya, lagi nggak jelas. Maksudnya aku tinggal di ruko juga, terus nggak jelas. Maksudnya kayak aku main sana sini, terus aku juga nggak ada yang ngurus. Pokoknya aku tuh dulu gembel banget lah, kayak aku tuh dulu gembel banget. Pokoknya kayak nggak acak-adul lah gitu ya. Ketemu Bunda, seneng banget. Yang dia lakukan adalah, dulu kan gendut. Jadi 4 tahun yang lalu aku kenal Loli tuh udah gendut. Wah, kayak gak karuan deh pokoknya. Dia tuh sampai aku bilang, "Kak, kamu kok gak ngurus diri kamu sih?" gitu. Tapi yang namanya anak kecil kan harus ada yang yuk gini, yuk gitu. Dia jadi gak terlalu menjaga diri dia. Aku kenal dia tuh kan baru masuk SMP, Aurel. Itu gak pernah ngerawat diri sama sekali, udah acak-adul ya istilahnya. Sampai aku ketemu baju gak diurus, apa, aku pun gak mau terlalu gimana. Kan baru kenal kan, gak mungkin aku ngatur-ngaturnya anak harus gimana gitu. Penampilan Aurel yang dekil makin lengkap dengan penampilan fashionnya yang jauh dari kata mix and match. Aurel yang dulu bisa dibilang kurang sedap untuk dipandang. Penampilannya jangankan untuk menyamai, dibilang mendekati tren yang tengah hits kala itu pun sangat jauh. Hanya mengenakan kaos oblong, celana jeans dan sandal ataupun sepatu teplex saat keluar rumah, dilengkapi dengan kacamata tebal yang menjadi kekhasan Aurel ketika itu. Ditambah lagi wajah yang polos tanpa makeup sama sekali. Tetapi perubahan Aurel mulai terjadi ketika Ashanty hadir dalam keluarga mereka. SMP juga Loli nggak gendut sebenarnya, cuma
kumel banget, kurus banget, terus sempat gendut banget, kumel, baru SMA tuh sedang badan. Ya udah jauh lah gitu, tapi masih harus butuh banyak waktu lagi untuk ngurusin badannya. Dan aku bilang latihan, dan kakak kan belajar tetap sekolah gitu. Aku bersyukur banget bisa ketemu bunda yang sangat amat baik dan sangat amat mengurus kita. Jadi walaupun bunda sibuk dengan pekerjaannya, tapi dia yang selalu dia utamakan adalah keluarga, dan selalu mengutamakan tuh anak-anak kayak gitu. Kayak dari hal kecil aja gitu, kayak misalnya kita mau pergi aja atau kita mau apa aja tuh bunda bener-bener ngurusin. Kayak aku mau pergi aja tuh dari atas sampai bawah tuh yang ngurusin tuh bunda gitu. Memiliki penampilan yang kurang menarik ketika itu, benarkah Aurel sempat merasa minder untuk tampil di hadapan publik? Jadi nggak pernah mau pikirin sampai ke situ, karena kalau dipikirin sampai situ pasti kan akunya juga stres, terus abis itu nanti bundanya juga kasihan. Iya, ada jalan, terus abis itu paling kalau di rumah main, terus bun pesan makanan yuk gitu, pokoknya bikin fun aja gitu. Awalnya cuma kenapa sih anakku kena melulu, emang salahnya apa sih gitu, kayaknya dia nggak pernah melakukan hal-hal yang menyakitkan atau yang sampai aneh-aneh gitu. Tapi ya balik lagi, orang kan berpendapat boleh-boleh saja, sah-sah aja, orang mau suka nggak suka juga ya boleh aja. Masa kita ngatur orang harus suka ya semua sama gue tuh baik, nggak bisa gitu. Jadi bulan-bulanan netizen karena penampilannya yang dekil, chubby dan tidak terawat. Apa yang menjadi pemicu sehingga penampilan Aurel mulai berubah drastis? Benarkah peran Ashanty selaku ibu sambungnya sangat besar mengubah penampilan Aurel seperti terlihat saat ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari, tayang 2 kali, siang dan malam, Senin sampai Jumat. Kondisi Aurel kala itu menjadi bulan-bulanan netizen karena di masa remajanya berpenampilan aut-autan, terlihat dekil, chubby, gemuk dan tidak terawat. Di tengah kondisinya jauh dari Krisdayanti, justru diselamatkan oleh kehadiran ibu sambungnya Ashanty. Perhatian Ashanty kepada Aurel begitu besar. Bisa dibilang passion pertama Ashanty saat masuk ke keluarga Anang adalah mengubah Aurel. Ia permak Aurel dari gemuk menjadi kurus, dari dekil menjadi kinclong, dari polos tanpa makeup menjadi fashionable dan trendy, bahkan mahalnya fantastis from head to toe. Ashanty pun juga dengan cekatan dan rutin membangunkan Aurel setiap pagi agar bisa lari pagi sehingga badannya yang gemuk berubah menjadi kurus dan terlihat seksi. Gitu. Nah selama kita hidup bersama, aku selalu kayak setiap minggu dia luluran, terus setiap minggu dia minum jus-jus buah, setiap hari malah itu. Terus dia lebih kayak yang makan makanan sehat, terus minum vitamin C, jadi biar kulitnya juga lebih cerah. Terus aku kasih dia lulur bengkoang, gitu-gitulah biar dia lebih bersih. Alhamdulillahnya dia juga mau mengerti, mau nurut, dan dia sekarang bener-bener aku diet gitu, dia nggak makan malam. Udah 10 kilo, tinggal 3 kilo lagi karena kan aku mau dia beratnya sampai 50. Jadi dia tiap hari aku suruh dia berenang kan, aku suruh jaga makannya. Mau ajak dia buat olahraga di atas, yuk ikut ya. Perlahan-lahan pengaruh Ashanty melebur dan mengakar dalam diri Aurel. Ia pun mulai memperhatikan penampilannya, bahkan punya minat besar pada fashion. Jadi saat dia pengen ikut fashion sekarang misalnya yang agak gimana-gimana, itu juga dilarang sama kita jadi orang tua kayaknya keterlaluan banget gitu. Jadi akhirnya kita ya udah Kak, selama nggak yang ngablak sampai kayak orang nggak jelas gitu, sampai nggak kayak orang pakai baju atau apa, ya nggak apa-apa kalau emang anak muda lagi kayak begitu. Aku selalu dilebihin. Di bawah garis bibir. Jadi udah kan, jadi kelihatan tebal. Full, udah. Paling kalau aku sih gitu aja ya, trik-trik makeup aku.
bibir supaya kelihatan tebal, dan pipi di sini, shading sini sama hidung. Karena banyak orang bilang aku operasi hidung. Oh my god, nggak berani. Aku nggak berani, sumpah. Berkat kerja keras Ashanty, perubahan pada diri Aurel bukan hanya pada fashion, tapi juga penampilan fisik yang dulu dekil menjadi terlihat mulus dan kinclong. Agar itu semua tercapai, Ashanty pun rutin membuatkan Aurel Juice dan menu makannya yang mengandung gizi tinggi. Sekarang kita siap untuk pegang Kak, untuk membuat jus ini. Ya, ayo. Enak kok. Habisin, ayo. Bunda nggak habisin. Allah, tidak enak. Kan nggak curang nggak diminum. Ya Bunda pasti Kak, kamu tahu Bunda apa juga diminum. Kamu minum dulu habisin. Nggak, coba dulu dikit. Aurel, Please. Aurel. Boleh nyerah Udah, cuma nakal, udah. nggak enak. Gak ada, kembali. Karena pada dasarnya dia punya kemampuan tapi dia nggak percaya diri. Dan aku bingung apa yang buat dia nggak percaya diri gitu. Kayak mungkin kalau kemarin kan masih gendut, masih apa. Sekarang kan udah langsing, jangan bengong. Udah. Belum 5 kilo lagi. Kerja keras Ashanty yang tak kenal menyerah untuk mengubah Aurel menjadi gadis yang cantik, seksi, mulus, dan fashionable serta trendy. Benarkah menjadi berbuah manis? Apa kata fashion stylist atau pengamat fashion atas penampilan Aurel saat ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari, tayang 2 kali, siang dan malam, Senin sampai Jumat. Usaha kerja keras Ashanty selaku ibu sambung dalam mengubah penampilan Aurel akhirnya berbuah manis. Kini lihatlah Aurel, rambutnya pun terawat, berganti-ganti model dan warna. Alis matanya pun selalu tertata. Hidungnya yang dulu pesek, kini terlihat lebih mancung. Dagu dan pipinya yang dulu cabi, kini terlihat lebih tirus. Bibirnya tampak tebal berisi dengan warna lipstik yang selalu match dengan wajahnya. Tubuhnya yang dulu terlihat bulat, kini tampak seksi lengkap dengan kulit Aurel yang terlihat mulus. Aurel pun kini menjelma menjadi gadis trendy dan fashionable yang membuat semua mata memandangnya terpana, tidak lagi mencerca seperti dulu. Maka wajar kalau konten kreator tajir Atta Halilintar kini terbuai oleh pesona Aurel yang begitu aduhai. Tapi, apa komentar pengamat fashion alias fashion stylist atas penampilan Aurel kini? Nah, ini di bawah ini kan ada double chin ya, kelihatan ini. Itu juga gitu ya. Cabinya sudah pasti menjadi tirus, dari cabi menjadi tirus itu butuh mengurangi berat badan hingga mungkin 5-10 kilo gitu ya. Wajah seorang Aurel itu sebetulnya gini, kalau dilihat dari ini ya, alisnya bagus, pancaran matanya bagus ya. Cuma kalau misalnya mau mendandani dia harus dibutuhkan profesional karena banyak sekali koreksi di wajahnya yang ada di sini gitu. Saya kasihan juga kalau misalnya tampilan dia selalu dibuat olok-olok, dibuat segala macam. Tapi yang saya kasihan adalah selalu diolok-olok, yang selalu berdandan dengan sesuatu yang sebetulnya di luar usianya dia. Selain itu, lihatlah penampilan kostum Aurel kini. Selain tampak mengikuti tren, juga tampak pandai memix and match pakaian serta aksesoris yang dikenakannya, baik warna maupun modelnya. Tentu saja hal itu tidak terlepas dari biaya besar yang harus dirogoh Aurel, Ashanty, dan anak dari dompet mereka. Tapi hasilnya pun sungguh luar biasa.
Penampilan Aurel kini membuat Anang dan Ashanty pun akhirnya takjub. Dan atas dugaan orang bahwa penampilan Aurel kini karena menjalani permak wajah dan tubuh pun dibantah Ashanty. Kantong matanya dibersihkan. Jadi biasanya kantong mata itu kalau di bawah kalau banyak kurang tidur, selain itu dia ada lemak, jadi lemaknya harus disedot gitu ya, supaya dia bersih. Kemudian kalau cuping hidungnya terlalu besar, maka cuping hidungnya akan diperkecil ya. Kemudian pipinya itu biasanya kalau masang supaya pipi agak sedikit menarik, dia digambarkan dengan cara mengangkat gigi geraham. Nah gitu ya, gigi gerahamnya diangkat empat-empatnya gitu. Ya aku kadang masih ngelihat fotonya cantik begitu, aku bingung kok bisa begini gitu. Makanya orang sampai dia gini, gimana orang nggak bilang dia operasi ya katanya sekarang cantik banget. Mungkin karena udah gede, kurus kan, struktur mukanya berubah. Terus make up, efek make up, dia tuh jago banget make up. Sampai kadang aku suka marah kalau misalnya, Kak jangan ketebelan make upnya gitu. Tapi anak-anak sekarang emang pada kayak begitu gitu. Jadi ya asal aku bilang Kakak tuh lebih cantik natural. Kalau terlalu tebal malah nanti kelihatan lebih dewasa. Baru dia sekarang lebih alami gitu. Tapi dia udah cantik karena udah dewasa. Orang udah pemberitaannya dibilang operasi plastik, dibilang Aurel operasi apa-apa muka badan, sedangkan Aurel kan sama kita yang tahu anak ini apa yang dia lakukan di rumah. Karena dulu nggak sih, sebenarnya aku dulu tuh gendut banget ya. Jadi kan pipiku kan bulat. Terus aku kurusan tirusan dan hidungku jadi kelihatan mancung. Ya jadi sebenarnya nggak ini sih, nggak operasi, paling ya cuman itu. Dan aku make up gitu. Jadi aku kalau shading di hidung, jadi hidungnya kelihatan kecil. Terus kasih highlight di tengah, jadi apa ya? Jadi hidung aku kelihatannya mancung. Padahal mah kayak sama aja sih. Kalau aku udah habis makeup sih kelihatan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 13.00 WIB dan pukul 18.00 WIB, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.